Ya, berdampak ke dalam itu artinya organisasi ini atau Forkupak ini dibentuk tentu harus berdampak, bermanfaat, ya, memberikan harapan ya bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Kalau ini forum guru pendidikan agama Kristen, berarti Forkupak ini harus berdampak bagi guru-gurunya, guru-guru pendidikan agama Kristen yang ada di dalam Forkupak pastinya. Ya, nah, terus terang, apa sih tantangan guru agama Kristen di Indonesia? Waduh, banyak banget. Tadi Pak siapa itu sudah nulis ya beberapa. Saya baru 2 tahun saja menjadi guru honorer agama Kristen di sebuah SMP negeri saja sudah merasa wah berat ya. Apalagi yang 17 tahun, 30 tahun dan mungkin ada yang lebih dari itu gitu ya. Bicara tadi betapa termarginalkannya pelajaran agama Kristen di SD, SMP, terutama yang negeri, di wilayah yang mayoritas bukan Kristen. Kalau negeri tapi di Manado mungkin lain ceritanya gitu ya. Negeri tapi di daerah ya di Ambon atau di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, ceritanya tentu beda. Tapi kalau negeri yang mayoritas bukan Kristen, nah itu tadi kita mungkin bukan cuma kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat gitu ya, karena biasanya yang akan diutamakan pendidikan tadi Pak Heri sampaikan sains, ya matematika, fisika, ya kalau di SMA ya, apalagi kimia, geologi, ya. Kemudian tadi kita termarginalkan karena kita bukan mayoritas, jadi kita mungkin warga kelas dunia pinggiran kalau bahasanya agak susah. Dan saya pernah mengalami ketika saya mengajar itu yang tadi Bapak sampaikan ya, menjadi Mr. M, ada satu siswa namanya, mohon maaf saya harus sebut nama karena namanya sangat Kristen buat saya, namanya Mazmur. Tentu ada marganya, gitu. Mazmur, tapi saya nggak sebutkan lah. Mazmur ini karena sebelum saya mengajar di situ 2 tahun, 3 tahun tidak ada guru agama Kristen di SMP itu, di sekolah itu. Dan yang terjadi hanya kebetulan kepala TU-nya beragama Katolik, jadi mengajarkanlah agama Kristen dan Katolik dijadikan satu. Guru staf TU, kepala TU. Akhirnya mungkin karena kurang pembinaan, kurang perhatian. Di rumah juga mungkin anak ini ada masalah, sehingga Mazmur ini berubah menjadi Mr. M tadi Pak, yang berpindah agama. Saya sih, yaitu hak manusia memang, dia mau pindah agama atau apapun. Tapi yang saya sesalkan adalah anak ini pindah karena tidak adanya guru yang menginspirasi, memotivasi, membimbing, membina satu jiwa yang berharga ini, begitu ya. Karena menjadi guru pendidikan agama Kristen ini bukan cuma guru, tapi dia juga harus menjadi mentor, menjadi tadi tanggung jawabnya berat lah. Dia benar-benar harus memperhatikan, ya ibarat gembala. Kalau di gereja mungkin namanya gembala ya Pak ya, tapi kalau di sekolah, ya guru agama Kristen itu juga menjadi gembala buat siswa-siswinya. Nah, ini tantangan gitu ya, bagaimana membina murid-murid, siswa-siswa yang mungkin nggak banyak. Biasanya paling hanya 10% kalau di sekolah negeri di wilayah ini ya Pak ya, betul ya? 10% itu udah maksimal sepertinya. Nah, sehingga anggarannya juga biasanya hanya 10% ya Pak ya, dari seluruh siswa yang non-Kristen atau yang beragama lain. Nah, ini tantangan buat guru-guru, bagaimana menjalankan perannya di tengah tekanan yang mungkin tidak menguntungkan buat guru ya, ditambah lagi dia harus menghadapi murid-muridnya. Kalau SD mungkin agak enak, SMP SMA itu loh Pak, menanamkan nilai-nilai di tengah tantangan serbuan media sosial hari ini, kemajuan teknologi informasi itu juga nggak mudah ya. Dan di sini yang tadi saya sampaikan, seorang guru harus bisa memotivasi ya. Di samping ya, tantangan yang kedua sebagai guru honorer, saya merasakan nih Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu mungkin tahu, kalau yang guru tetap agak enak lah. Kalau guru honorer pada saat itu saya hanya dibayar 300.000 per bulan ya. Dan kemudian karena saya tahu di antara anak-anak saya, siswa-siswi SMP itu ada yang kan memang SMP gratis ya kalau negeri, tapi kan dia butuh misalnya harus transportnya, uang jajannya, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sehingga saya membantu ada kurang lebih 5 anak yang saya bantu gitu ya. Sehingga suami saya bilang, kamu ya gaji 300.000, bantu satu anak katakanlah 200.000 sebulan, habis 1 juta. Kamu kesana setiap ngajar itu hari Jumat ya, saya bawa makanan
buat anak-anak yang saya ajar dan guru-guru teman-teman saya di situ ya, sebagai teman baik, hubungan baik lah ya. Jadi gaji kamu 300.000, keluarnya 2 juta. Di mana untungnya? Dan karena suami saya kebetulan pengusaha, jadi selalu berpikiran tentang untung rugi gitu ya. Saya bilang, waduh kamu nggak bisa kalau guru itu dikaitkan dengan untung rugi. Guru ini bicara tentang pengabdian, guru ini bicara tentang dedikasi. Sehingga kadang-kadang saya suka berantem sama dia deh, kamu memang kaum kapitalis, saya suka bilang gitu ya. Biar agak kerenan dikit gitu kan, bosan ngomongnya tentang begitu. Dan dia langsung balas saya, kamu yang terlalu sosialis katanya, maksudnya terlalu memperhatikan masyarakat atau sosial. Tapi disitulah kami berdua jadi saling melengkapi. Nah, artinya ini tantangan kedua lagi buat para guru, kesejahteraan guru gitu ya. Jadi bagaimana Forhupaki, satu tadi mengembangkan guru-gurunya yang tadi Pak Hans juga sempat sampaikan. Kedua juga bagaimana Forhupaki bisa mengakomodir kebutuhan kesejahteraan anggotanya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, tentu saja dalam hal ini kenapa sebuah organisasi perlu dibentuk? Ya, pentingnya organisasi karena apa? Karena memang orang-orangnya, anggota-anggotanya punya tujuan yang sama, punya mimpi yang sama. Guru-guru agama Kristen di Indonesia ini kompeten, ya, sesuai visinya tadi saya lihat luar biasa, profesional, kompeten, mandiri. Wah ini kan mandiri berarti bicara kesejahteraan juga di sini gitu ya. Nah disinilah tantangannya untuk Forhupaki. Jadi satu sisi saya sangat mengapresiasi ya, di sisi lain juga saya perlu memotivasi, mendorong teman-teman pengurus Forhupaki untuk bagaimana mempersiapkan organisasi ini, mempersiapkan atau menyiapkan anggotanya menjadi tadi dia kompeten, profesional, dan mandiri. Artinya bicara tentang kesejahteraan. Tentu saja nggak bisa sendiri gitu ya Forhupaki. Tadi Pak Heri sempat sampaikan harus bersinergi. Dan saya yakin banyak yang bisa digandeng ya. Selain pemerintah, tentu saja kemudian organisasi-organisasi profesi sejenis, karena ada banyak, baik itu forum guru, asosiasi-asosiasi dosen mungkin, asosiasi guru juga, atau guru agama, guru-guru lain bukan hanya agama Kristen gitu ya. Dan banyak, kemudian juga dari pengusaha, itu juga harus kita gandeng gitu ya, bahwa pengusaha punya bekal dalam arti bagaimana nih memberdayakan guru-guru dibekali kemampuan, karena hari ini ya mohon maaf guru kalau hanya dengan gajinya sendiri gitu ya kasihan, dalam arti tuntutannya besar sekali, bayar biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan lain-lainnya. Ya tadi pagi saya baru lihat demo buruh katanya, karena buruh tidak setuju dengan kenaikan UMP yang hanya 1, sekian persen, tidak mencukupi inflasi dan kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga ya kita diminta selain tadi kata Pak Heri, kita harus mengembangkan diri betul ya. Dan yang kedua juga yaitu memanfaatkan teknologi. Hari ini marketing tuh kita nggak perlu jualan bawa-bawa barang kemana-mana, digital marketing gitu ya. Nah mungkin nanti kita perlu menggandeng para pengusaha mengajari kita digital marketing. Dan syukur-syukur kita juga bisa menggandeng pengusaha untuk ya menjadi bapak asuhnya gitu ya, bapak asuh untuk mengajarkan kita, sekaligus juga membekali dan mungkin juga modal juga untuk kita bisa kemuliaan untuk Tuhan ya. Nah tapi kita bisa coba cari gitu, karena saya yakin banyak kok pengusaha-pengusaha Kristen yang sebenarnya punya hati ya untuk mensejahterakan guru-guru, mensejahterakan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ya. Tapi tentu saja tadi ya, ketika ada jejaring yang mau membantu, kitanya juga harus bisa mengembangkan diri kita sendiri juga gitu ya, karena tidak ada orang yang bisa membantu kita kalau kita sendiri tidak mau mengembangkan diri, tidak mau belajar, tidak mau memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan kasih. Nah itu, jadi artinya kita perlu berjejaring, memikirkan kompetensi dan kesejahteraan dosen sesuai dengan visinya Forhupaki. Nah kemudian yang kedua, setelah Forhupaki ini berdampak ke dalam, barulah Forhupaki bisa berdampak keluar. Ya, artinya jangan dulu kita berdampak keluar kalau di dalam masih belum terasa manfaatnya. Ya, karena kalau nggak salah, saya bukan pendeta sih, tapi amanat agungnya Tuhan Yesus itu kan pergi beritakan Injil ke dalam, ke mana Yerusalem dulu. Ya, artinya di dalam dulu, nggak usah kemana-mana jauh-jauh, Yerusalem dulu, baru sampai akhirnya ke seluruh bumi gitu ya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya guys. Nah artinya saya sih berharap Forhupaki ini setelah bisa berdampak buat anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya,
ya barulah kita akan berpikir untuk bagaimana kita berdampak ke luar, ke bangsa dan negara Indonesia, gitu, ke masyarakat Indonesia, kemudian kalau perlu ke internasional, karena hari gini tadi yang Pak Abraham bilang kita ngajar lewat online itu didengar juga oleh orang luar ya, kalau bisa dalam bahasa Inggris atau kalaupun tidak kita bahasa Indonesia ada terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Jerman, terjemahan bahasa Jepang mungkin, dan itu bisa diakses oleh orang seluruh dunia sehingga Forku Paki bisa berdampak secara internasional, secara global. Berdoa amin. Sampai merinding loh, dan berarti saya yakin Tuhan pasti bekerja. Dan yang pasti tadi dimulai dari yang kecil dulu. Ya, mari kita mulai dari rakor hari ini membuat program-program yang bisa mengembangkan guru-guru anggotanya sambil berpikir bersinergi dengan mitra partner yang bisa kita raih, kita jangkau dan berdampak secara nasional dan internasional. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Angel. Ya. Jadi saya tahu ketua saya tiba-tiba mendapatkan ide-ide cemerlang dari pembicaraan-pembicaraan yang sudah disampaikan oleh Pak Saragi dan Ibu Angel. Saya berikan kesempatan Pak, singkat, padat dan tepat ya Pak ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Heri Saragi dan Ibu Angel. Ini momen yang luar biasa dan kami sebenarnya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, Bapak dan Ibu mau terlibat menjadi penasehat kami. Sebuah kebanggaan karena ini wakil rektor UKI loh, bayangkan saja. Seseorang yang masih muda, cerdas dan lulusan luar negeri. Dan saya senang sekali karena beliau waktu itu kita konten bersama dan ide pemikiran kreatifnya sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa Forku Paki kalau dikelola dengan baik maka akan memberi dampak yang sangat besar. Artinya bahwa ini butuh muncul kreativitas kita sebagai pengurus DPP untuk memikirkan hal-hal yang bisa berdampak jauh ke depan. Kita berharap bahwa Forku Paki akan berdiri nanti suatu saat, ya setidaknya kayak PGI gitu. Kalau PGI mewakili gereja, kita mewakili guru-guru. Artinya kita punya daya tawar yang besar. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Heri Saragi bahwa kita butuh berjejaring dengan kedutaan dan sebagainya. Saya pikir ini sebuah ide yang sangat menarik karena bahwa kita butuh ahli teknologi, ahli ilmu, pengetahuan, gaya mereka mengajar. Kalau saya bandingkan kita dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AKPAI atau juga Persatuan Guru Nadatul Ulama, kita jauh terbuang. Artinya, saya dengar ketemu dengan Ketua AKPAI DKI, dia bilang kami kelola uang miliaran, Pak. Wis, miliaran. Kan punya perusahaan. Bisa guru punya perusahaan. Saya luar biasa. Itu salah satu yang mendorong saya untuk memberikan pemikiran bahwa Forku Paki harus berdiri dengan kuat. Kita harus bangun ekonomi guru. Suatu saat guru tidak minta uang dari Kementerian Agama. Ya. Suatu saat bila perlu kita biayai kegiatan-kegiatan guru. Kenapa? Kita mampu membangun ekonomi guru dengan baik. Sehingga juga jangan kita sesama kita mengalami diskriminasi sendiri di dalam kandang sendiri. Kita dibunuh sendiri di kandang sendiri. Istilahnya kita harusnya dikasih makan, tetapi karena perilaku-perilaku oknum kita termarginalkan, kita dibunuh sendiri di dalam. Nah, ini memang betul-betul harus jadi pemikiran serius buat kita guru-guru. Bukan kita sedang melawan, kita sedang membangun. Tidak. Kita sedang berpikir bagaimana punya pemikiran bersama, bagaimana membangun satu pendidikan agama Kristen Indonesia. Yang kedua, bagaimana guru-guru ini berdampak, mereka punya kehidupan lebih baik. Kemudian dari situlah guru yang sejahtera menghasilkan murid-murid yang otaknya fresh. Karena pengetahuan IPA, fisika dan sebagainya itu cukup untuk membawa orang pada posisi tertentu. Tetapi jangan salah, karakter ini dibangun oleh guru-guru. Mereka tidak mencuri karena guru, karena dia tahu ini guru saya baik nih, saya contoh, saya teladani. Nah, inilah yang kita mau dorong dari Forku Paki. Seperti yang disampaikan Ibu Angel bahwa Ibu Angel ini jadi kayak gini karena meneladani guru, Bu ya.
Jadi dia memotret, murid-murid kita selama ini memotret kita. Kata-katanya guru saya kayak begini, sikap perilakunya saya begini. Saya akan memotret, saya akan bawa ke dalam hidup saya. Suatu saat saya jadi pemimpin, nah ini karakter ini yang saya akan bawa. Dan terima kasih sekali hormat untuk Pak Saragi dan Ibu Angel telah memberikan kami wawasan berpikir yang baru dan dorongan yang sangat baik. Saya pikir dari saya seperti itu, Ibu Mirna. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Angel dan Bapak Saragi. Ya, sebenarnya saya mau beri pertanyaan Bapak Ibu, tapi waktu saya cukup singkat ya, dan pembicara selanjutnya sudah hadir. Jadi saya mohon Bapak Ibu mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya di link Instagram. Oh. Mumpung ada narasumbernya. Ya, baik. Kesempatan jangan dilewatkan, Bu. Iya, Pak Gideon, silakan. Oh, siapa Pak? Oh, Pak Banjar. Oke, silakan Pak. Biar yang di Zoom kedengeran. Maaf ya, Bu ya. Iya, silakan Pak. Jangan Bu telan Bu, Pak. Di bawahnya Pak, oh belum nyala. Kan bawah. Di bawah dari lampu ini. Halo. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan dulu Bu. Nanti saya ke kamar saya sebentar. Oke. Belakangnya kelihatan Pak. Ya, saya tutup lagi gitu. Iya, nama saya Linsan Bu. Saya ngajar di International School Jakarta Barat. Saya baru bergabung saja di Korpu Paki. Ya, Bapak Ibu, tadi ide-idenya saya sangat senang. Ini kan masih mentah Bu, perlu kita kelola dengan baik, asal dikelola secara profesional oleh Korpu Paki. Ditangkap, ini sinyal yang luar biasa, yang harus kita jadikan menjadi momentum dalam rapat koordinasi nasional ini untuk dijadikan program yang lebih baik ke depan. Nah, Ibu, saya melihat Universitas Kristen Indonesia banyak memberikan ide-ide yang bagus dan dijadikan tempat sebagai pusat laboratorium pendidikan, menghasilkan orang-orang yang profesional menjadi tenaga pengajar. Banyak diberikan gitu loh. Banyak kaum dari pendeta, saya pendeta juga Bu, dari GPIB ya, saya pendeta juga, tapi saya non organik gitu ya. Ya, memberikan mereka kesempatan pendidikan, memberikan mereka peluang. Tetapi saya menangkap apa yang sudah diberikan oleh Universitas Kristen Indonesia ini belum maksimal, belum dimaksimalkan mereka, karena saya melihat gelar itu hanya melengkapi profesi mereka. Saya asli Bu, guru dari bawah. Saya udah belasan tahun, hampir 20 tahun. Ini teman saya dari Lampung, saya pernah di Lampung puluhan tahun di SMA Immanuel kan? Ini saksi. Saya pernah ngajar di Malang, 2 sekolah. Terakhir saya sekolah di sini. Jadi udah pindah Bu, karena istri saya pendeta juga. Ini pribadi saya aja. Nah, pertanyaan saya Bu, karena Ibu tadi memberikan banyak buah pemikiran yang baik bagi profesi saya sebagai guru. Saya sudah sertifikasi juga. Haleluya. Ya, jadi apabila ide ini kita tangkap, karena Ibu juga tadi sudah memberikan peluang ini, bagaimana Bu kalau andai kata kita Korpu Paki bekerja sama dengan UKI memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan pendidikan di tingkat yang lebih baik. Kenapa? Karena dampak organisasi sudah ikut utarakan tadi. Jadi kami menangkap ini sinyal, kalau Prabu kami kesempatan dengan harga yang bersahabat, supaya kami bisa meningkatkan profesi. Kalau kami hanya S1 Bu, S2 itu alangkah kurang profesional katanya. Nah, jadi Ibu sudah mengadakan momentum. Pak, ditangkap Pak sinyal ini Pak. Terima kasih Bu.
Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Oke, saya melihat ternyata pernyataan pendapat ya Bu ya. Jadi membuat jembatan terlebih dahulu, jembatannya sudah oke, tinggal ditampung nggak di sebelah sana. Oke, jadi saya mau memberikan kesempatan ke Bu Renza mungkin untuk memberikan jawaban. Ditangkap Pak Ketua. Ya, ini di samping. Ya, Pak Liang ya, betul, Vincent ya, luar biasa idenya. Tentu saja kami dengan senang hati. Kami punya untuk S2 ya, karena saya yakin di sini sudah pada S1 kan, beberapa mungkin juga sudah S2. Kami ada misalnya S2 itu M4, Magister Pendidikan Agama Kristen, ada juga Magister Pendidikan, gitu ya, bahkan ada Magister Hukum, ya, Magister Manajemen. Artinya kami sangat terbuka. Kalau memang kita mungkin nanti Pak Ketua pikirkan kita membuat MOU-nya tadi harga-harga yang spesial. Kalau gratis jangan juga loh Pak. Kasihan juga dosen-dosennya masih dibayar juga kan. Baik, dosennya harus digaji juga gitu ya. Tapi kalau harga spesial atau kolaborasi ya, harga persaudaraan gitu ya. Harga kekeluargaan gitu ya. Kami dengan senang hati ya, dan sejauh ini memang ada beasiswa, tapi kalau UKI, Yayasan UKI baru memberikan beasiswa itu untuk S1 dan D3 atau D4. Ya, kami belum ada untuk yang S2, S3 gitu. Tapi bahwa misalnya ada keistimewaan harga, nanti kita buatlah dalam MOU kesepakatan yang pasti tentu untuk menguntungkan semua pihak. Jangan saya yang dulu Pak, Tuhan Yesus saya yang dulu. Saya cuma alatnya. Ya, ya, harga ekonomis, harga kekeluargaan, harga persaudaraan pasti. Nah, pokoknya gini, kami terbuka, nanti silakan Pak Abraham dengan teman-teman yang bisa datang ke UKI, nanti kita atur waktu untuk menyusun MOU dan MOI. Terima kasih Bu Angel. Jadi perlu diambil sebuah kesimpulan Bapak Ibu bahwa bagaimana berdampak. Build yourself before you build others. Bangun dirimu sebelum engkau membangun orang lain. Itu kalimat yang perlu kita ucapkan sebagai guru. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sangat bersyukur karena memang orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya, bersyukur karena Pak Saradi, Ibu Angel sudah hadir. Saya percaya kita semua diberkati. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dan lebih banyak lagi mungkin nanti bisa disampaikan secara pribadi. Tapi saat ini kita sudahi dulu dialog satu kita dengan berfoto bersama dengan narasumber. Karena Pak Manuara sudah pasang gas untuk bicara bersama dengan kami. Maksudnya gas apa? Yang jelas bukan gas air mata lah Pak. Kalau gas air mata demo kita. Iya, salam untuk Pak. Iya. Semuanya yang menghasilkan Pak. Iya. Iya. Memang beda kalau Bapak udah datang sama anak-anaknya. Iya. Kita ambil foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya. Tapi sebelumnya kami akan menyerahkan profil dari Forkopaki kepada Ibu Angel dan Pak Saragi. Saya susah sekali menyebutkan nama karena buat saya hormat sekali ya namanya. Jadi saya saya minta kepada Bapak Ketua Umum dan Ibu Ketua Pelaksana menyerahkan profil Forkopaki. Silakan. Mana yang konten ya? Jadi Kata-katanya Pak. Buat kata-katanya Pak. Kata-katanya. Kami serahkan. Semoga MOU-nya jadi. Amin. kapan terlaksananya Bu? MOU-nya. MOU-nya. Semakin cepat Bu, semakin saya baik. tunggu Bu. Siap. Mudah-mudahan yang S1 jadi S2 Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. DPW nggak? Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Selanjutnya dengan Bapak Saragi. Hemat gitu.
bicara. Karena tempatnya sudah sangat Ibu Sekjen, Ibu Sekum, mari Ibu Sekum. DPC juga ikut. Ibu Sekum saya mana? Ya, betul. Ketua DPW. Antoni, ketua DPW. Masih. DPC-nya enggak, Pak. Bro, nempel dikit bro. Rapat. Saya 2 baris nggak? Didapatkan di DPW nih, apa pindah? Enggak, kurang dapat. Saya lupa foto. Bro, Media boleh foto media. Dari Gaharu dulu ya. Pengantar masuk Pak. Iya, silakan dari wartawan kita terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Gaharu dulu. Pak Antoni masuk dong. Terima kasih. Dapat. Media sudah ada yang Ya, media. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Angel. Salam hormat kami. Sampai bertemu kembali di acara Iya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Angel. Jangan lupa ibu-ibunya Bu. Iya, saya sekolah.